Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatul muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang keorganisasian, yaitu tentang perangkat organisasi NU. Dalam pertemuan pertama kita telah membahas tentang kepengurusan NU dari tingkat pusat sampai ke tingkat anak ranting, PBNU, PWNU, PJNU, masuk di dalamnya PCINU, kemudian MWJNU, kemudian PRNU, pengurus ranting NU, kemudian pengurus anak ranting NU. Dan bahwa setiap kepengurusan itu terdiri dari syuriah, tanfidhiyah, kemudian ada mustasyar. Sekarang kita membahas tentang perangkat dalam organisasi NU, yaitu lembaga. Jadi di NU itu ada lembaga. Kalau di negara itu semacam kementerian. Jadi kalau di negara ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Keamanan, dan misalnya dan seterusnya, kementerian-kementerian yang berapa itu jumlahnya. Kalau di NU juga ada semacam kementerian. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan atau yang memerlukan penanganan khusus. Jadi dia adalah kepanjangan tangan dari pengurus NU harian. Kalau di harian kemarin sudah kita sebutkan ada syuriah, kemudian ada tanfidhiyah sebagai pelaksana program dari syuriah. Tanfidhiyah ini memiliki lembaga-lembaga kementerian yang secara teknis dia melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Program-program itu sendiri biasanya dilakukan atau ditetapkan dalam musyawarah kerja. Jadi ada musker yang dilakukan setiap tahun, yang kemudian masing-masing dari lembaga itu menetapkan program untuk disetujui dalam musyawarah kerja, kemudian setelah itu dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. Ini prosesnya seperti itu. Jadi yang melaksanakan program-program NU tanfidhiyah dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang ada dalam kepengurusan di setiap tingkatnya. Dan ini tergantung kepada kebutuhan. Artinya di setiap tingkatan dari PBNU, PWNU, PJNU, MWJNU itu tidak seluruhnya ada. Ada sebagian itu yang ada mulai dari pusat sampai ke tingkat MWC itu ada. Ada yang misalnya di pusat ada tetapi di cabang nggak ada, atau di MWC nggak ada karena memang tidak diperlukan, atau misalnya sudah
sudah nggak diperlukan karena memang tidak berkaitan dengan daerah tersebut. Maka nggak semuanya ada dalam setiap lembaga, itu tidak ada dalam setiap tingkatan kepengurusan di NU. Baik, sekarang kita satu persatu kita mengenal lembaga-lembaga atau kementerian yang ada di dalam organisasi NU. Yang pertama itu LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, atau disingkat dengan LDNU. LDNU ini tugasnya melaksanakan kebijakan NU di bidang dakwah, tentunya di bidang dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengembangan agama Islam yang menganut paham sesuai dengan misi NU, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini LDNU ini merupakan ujung tombak daripada NU. Karena seperti yang sudah kita sampaikan di awal, NU itu berdiri, salah satunya tujuannya adalah untuk bagaimana berdakwah secara terorganisir, bagaimana mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara terorganisir. Kalau sebelumnya para kiai itu mereka sudah berdakwah melalui pondok pesantren yang mereka bangun, secara individu mereka membuat lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren untuk berdakwah. Mereka kemudian ingin berdakwah bersama-sama secara terorganisir dalam sebuah organisasi yang disebut dengan NU. Maka LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ini menjadi ujung tombaknya NU, karena dia yang berfungsi untuk melaksanakan tujuan awal berdirinya NU, yaitu mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama ini memiliki banyak, tentu kegiatannya sangat banyak karena dia memang menjadi ujung tombak. Tetapi sayangnya di beberapa daerah itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi di pusat, kemudian di kebanyakan cabang itu alhamdulillah bisa berjalan meskipun tidak sangat maksimal. Karena ternyata dai-dai NU selama ini juga belum terorganisir dengan baik. Di Kabupaten Kediri itu kebetulan saya yang diamanai sebagai ketua LDNU Kabupaten Kediri. Jadi ketua lembaga dakwahnya di PCNU Kabupaten Kediri itu diamanahkan kepada saya. Sejak tahun 2018 kita sudah melakukan kita mengevaluasi yang sebelumnya, apa yang kurang dalam dakwah NU ini, maka kemudian kita membuat sebuah gerakan. Ini sekaligus bisa nanti kalian contoh atau kalian bisa bergabung di dalamnya. Kalau bagi yang dari Kediri ya bisa bergabung, atau nanti bisa diusulkan atau di daerah lain untuk bisa dibuat hal yang sama. Kita membuat semacam gerakan dakwah yang terorganisir, terstruktur, kemudian tersistematis, kemudian masif. Itu kita inginnya seperti itu. Dan itu telah kita mulai. Langkah yang pertama problemnya di NU itu problem mubalek. Bukan nggak ada mubaleknya, tetapi mengorganisir mubalek untuk bisa berdakwah secara TSM itu. TSM itu terstruktur, sistematis dan masif. Itu belum. Selama ini dai NU, mubalek NU itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi ya dakwah sendiri-sendiri, seakan-akan NU itu nggak ada. Padahal NU itu kan fungsinya untuk mengorganisir dakwah. Bagaimana dakwah itu bisa berjalan dengan baik, sehingga
hasilnya akan bagus, masyarakat akan terbentengi dari paham-paham yang menyimpang, mereka gugur dari kewajibannya dalam menuntut ilmu agama, kan seperti itu. Tetapi apa? Ternyata para kiai, para mubalek selama ini meskipun NU ada, seperti nggak ada. Para dai itu ya dakwah sendiri-sendiri. Dakwah sendiri-sendiri, yang di Muslimat, yang di Fatayat, yang di apa, mereka kalau diundang ya datang, nggak diundang nggak datang, begitu saja. Jadi nggak ada yang secara khusus itu dijadwalkan atau misalnya dikurikulumkan, ada jadwalnya, ada kurikulum dalam dakwah, itu belum ada. Hampir secara keseluruhan seperti itu. Mereka alamiah saja sendiri-sendiri. Terkadang para mubalek yang mereka diundang di acara-acara tertentu, mereka pun dakwahnya tematik yang tidak jelas temanya. Jadi tematik tetapi temanya tidak jelas. Misalnya sekarang diundang di sana, temanya ini. Besok diundang di sana, temanya sama. Nanti balik lagi ke sana, sudah lupa kemarin apa yang sudah disampaikan, sekarang disampaikan lagi, tabrakan. Terkadang di Muslimat setiap minggu sekali mubaleknya ada 4. Yang satu bicara sholat, yang kedua sholat lagi, yang ketiga sholat lagi, yang keempat sholat lagi, tabrakan lagi keterangannya. Terkadang itu terjadi, sehingga bingung. Terkadang jamaah itu bingung. Itu membuktikan ini nggak terorganisir ini dakwahnya tidak ada kurikulumnya. Terkadang seseorang itu, saya sendiri dulu sebelum kita di LDNO dan kita membuat gerakan ini, kita sering, misalnya saya ketika mengisi pengajian di Muslimat sebagai mubalek, itu terkadang di jalan masih belum tahu apa yang saya sampaikan nanti, padahal sudah di jalan. Kadang sudah salam begini, assalamualaikum, itu masih mikir ini apa yang akan saya sampaikan. Terkadang seperti itu. Terkadang sehingga ketika kita mulai, baru kemudian muncul sekenanya kita sampaikan. Bahkan ada sebagian mubalek itu kalau dia ceramah yang diceritakan keluarganya, dia cerita tentang keluarganya, dia pergi ke sini, pergi ke sana, akhirnya nggak mengena sama sekali dakwah NU ini. Itu kita amati di Kabupaten Kediri, kita amati. Ini cerita biar untuk terkait dengan LDNO, lembaga terpenting di sini menurut saya, bukan karena saya ketua LDNO, tetapi memang ini yang menjadi ujung tombak dari tujuan NU didirikan, mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita kemudian kita membagi mubalek di NU itu 2. Pertama, mubalek yang memang sudah jadi, mubalek jadi itu ya mubalek yang sudah berkiprah di masyarakat. Maka kemudian kita membuat wadah namanya RMNU. RMNU itu namanya singkatan dari Rabitatul Muballighin An-Nahdhiyah atau Nahdlatul Ulama. Jadi Ikatan Mubalek NU itu RMNU, di Kediri ada. Kita Rabitatul Muballighin An-Nahdhiyyin. Ini apa? Ini untuk menampung mereka. Apa yang kita lakukan di situ? Kita adakan sarasehan. Jadi di setiap MWC NU di kecamatan kita adakan sarasehan mubalek NU. Mereka kita undang para mubalek-mubalek ini, kemudian kita beri pencerahan. Jadi para mubalek itu kan juga harus update ya, harus update, nggak panggah yang lama-lama ya. Yang lama tentu tetap, tetapi dalam hal penyampaian, metode dan sebagainya. Kita beri materi. Sebelumnya kita sudah menyiapkan sebuah buku panduan dalam dakwah, materi dakwah. Saya menulis di di grup WA secara rutin setiap hari di awal tahun 2018 itu buku penjelasan kitab Sulamut Taufiq.
Karena memang Mbah Hasyim Asy'ari itu dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu beliau menyarankan agar dalam berdakwah itu mengawalinya dengan 2 kitab, yaitu Sulamut Taufik dan Bidayatul Hidayah. Kenapa? Karena dalam mengajar dan belajar kita memulainya dengan ilmu fardu ain dulu. Dan ilmu fardu ain itu sudah tercangkup dalam kitab Sulamut Taufik dan Bidayatul Hidayah. Maka saya bertolak dari situ, kemudian menulis penjelasan kitab Sulamut Taufik dalam bahasa Indonesia. Jadi ada matanya, saya terjemahkan, kemudian saya beri penjelasan di bawahnya. Mungkin kalian sudah tahu buku itu. Sehingga tebal menjadi 411 halaman. Itu yang akan menjadi kurikulum dalam dakwah di awal. Kita adakan sarasehan, kita berharap para mubalek dalam dakwahnya menggunakan buku ini. Buku ini kalau mau ngaji matanya ada di atas matanya. Kalau pengen tahu terjemahannya, kita sudah sediakan terjemahan. Apabila pengen penjelasan, kita juga sudah beri penjelasan. Karena para mubalek khususnya yang agak tua-tua, ya, apa yang tua atau agak tua, itu kan problemnya kan problem nggak pernah murojaah, nggak pernah baca kitab lagi. Kalau dulu dia memang rata-rata para mubalek kita alumni pondok pesantren. Tetapi setelah sekian tahun nggak baca kitab lagi, itu banyak. Kalau mubalek kampung, ini kita bicara mubalek kampung nih, bukan mubalek yang di pondok, enggak. Mubalek di kampung-kampung. Kita NU ngurus ini, masyarakat secara luas. Rata-rata di antara mereka itu sudah nggak baca kitab gundul, itu sudah nggak mampu lagi. Sebagian karena faktor mata, alasannya matanya sudah nggak terang lagi untuk melihat. Alasannya yang kedua ya memang sudah lupa, dan sudah apalagi dengan penjelasannya. Maka di sini kita sediakan, silakan pakai panduan buku kita untuk memberikan penjelasan tentang kitab Sulamut Taufik yang isinya bisa dibagi 4. Kalau mubaleknya 4, itu 4 tema. Misalnya mubalek ini kalau di Muslimatan itu kan pengajiannya setiap minggu. Di NU juga rata-rata seperti itu. Misalnya yang satu bab akidah itu di awal. Kemudian yang kedua bab tentang ibadah. Ibadah itu mulai dari toharoh sampai haji, itu ada di Sulamut Taufik. Kemudian bab tentang muamalah dan nikah, misalnya ini ada juga di Sulamut Taufik itu. Kemudian yang terakhir bab ma'asi akhlak, ini pas 4 mubalek. Jadi kalau 4 mubalek dibagi 4, maka ini nanti materinya nggak akan benturan satu mubalek dengan mubalek lain. Kemudian setiap minggu ibu-ibu atau jamaah itu akan mendapatkan ilmu yang baru, bukan ilmu yang diulang-ulang. Meskipun mengulang itu juga nggak ada salahnya, tetapi mereka akan membutuhkan tambahan ilmu yang lebih, pengetahuan yang lebih yang harus mereka dapatkan. Sehingga setiap minggu mereka bertambah ilmunya dengan cara seperti itu. Ini kita lakukan dengan sarasehan mubalek. Ini satu. Kemudian kita, ini yang juga bisa kalian ikuti, kita membuat namanya PKMNU. PKMNU itu pendidikan kader mubalek. Pendidikan kader mubalek. Pendidikan kader mubalek itu kita merekrut mubalek-mubalek muda. Syaratnya yang bisa masuk ke PKMNU, pertama harus alumni pondok pesantren, yang kedua harus bisa baca kitab. Harus bisa baca kitab. Sehingga untuk masuknya kita tes. Kita tes pertama yaitu baca kitab, kemudian wawancara tentang keaswajaan dan ke-NU-an. Jadi itu nggak sembarangan. Yang masuk ini ya pasti sudah lancar baca kitabnya dan alumni pondok pesantren. Dan alhamdulillah itu berjalan sampai PKM 1, PKM 2, PKM 3. Ini pendidikan selama 1 tahun.
dan diwisuda di akhir tahun itu diwisuda, sekarang sudah sampai ke angkatan 3. Nah, mereka setelah 1 tahun mengikuti 2 kali daurah. Daurah itu 2 hari 2 malam. Nah, kemudian 2 kali, sebanyak 2 kali. Biasanya pertama kita bawa keluar Kediri, kita bawa ke Pacet sana di Mojokerto. Kemudian yang daurah kedua itu di Kediri sendiri. Kemudian setiap bulan ada kajian, kajian tentang dakwah, itu selama 1 tahun. Setelah itu baru kemudian mereka kita wisuda dan kita beri piagam keikutsertaannya dan PKM, dan mereka nggak kita lepas. Mereka menjadi mubalek muda LDNO Kabupaten Kediri, yang apabila ada undangan khutbah atau undangan ceramah yang meminta secara resmi ke NO, maka kita kirimkan mereka untuk mengisi pengajian-pengajian yang ada. Ini kita sudah sampai ke PKM yang ketiga, pendidikan kader mubalek. Nah, ini tujuannya apa? Untuk bisa mengorganisir dakwah. Karena kalau kita ini selama ini mengaku kita ini punya mubalek banyak, tetapi kalau kita misalnya diminta untuk dai, sebenarnya kita nggak bisa mengirimkan selama ini. Sebelum saya membuat PKM ini nggak bisa. Misalnya ada orang minta secara resmi ke NO, saya minta mubaleknya, pasti nabrak-nabrak, cari-cari gimana ini, siapa ini, dan seterusnya. Tetapi sekarang enggak. Misalnya ada permintaan, langsung kita jadwal, ini orangnya, sudah kita punya mubalek tersendiri. Karena selama ini kalau kita melihat yang lain, misalnya PKS atau organisasi Muhammadiyah dan lainnya, mereka sudah terorganisir, bahkan mubaleknya itu kan sudah diberi bisyarah, diberi gaji setiap bulan. Nah, LDNO itu Kediri pengen ke depan begitu. Mereka yang kita rekrut di PKM itu, kita inginnya nanti kita kasih rotib bisyarah setiap bulan. Tapi belum bisa, masalahnya keuangan ini yang agak kesulitan kita untuk melakukan itu. Nah, rencananya begitu. Kenapa? Karena dengan dakwah itu kan butuh fokus. Orang Wahabi itu dakwahnya sangat fokus. Kenapa? Dai-dai mereka itu nggak mikir ekonomi, sudah langsung dicukupi, rumah dicukupi, nafkah biaya hidup sehari-hari dicukupi, kendaraan dicukupi. Itu mereka orang-orang Wahabi. Sehingga orang Wahabi itu kalau dakwah ya udah dakwah aja, nggak mikir kerja. Nah, sementara kita itu enggak. Kalau tabrakan jadwalnya ya mending yang hasilnya lebih banyak daripada kemudian dakwah dan seterusnya. Nah, ini jadi masalah. Maka harus dibangun dakwah melalui LDNO, ini harus dibangun sebaik-baiknya. Nah, melalui media sosial, ini sekaligus promosi, karena kalian memang sudah waktunya. Ini sudah mau mendekati finish ya kuliah di sini, dan nanti bisa bergabung di sini, bahwa ini potensi yang baik untuk Nasrul Ilmi Waddin di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Nah, kita di medsos sangat gencar, bahkan pengaruhnya bukan hanya Kediri, kita nasional, karena medsos itu kan tidak bisa dibatasi oleh tempat, karena namanya media sosial, dia mendunia. Sehingga secara otomatis juga ini tidak bisa dibatasi juga dakwah kita melalui medsos. Kita memiliki sekarang semua alumni dari PKM pendidikan kader mubalek, sekarang sekitar ada 70-an, semuanya memegang satu media sosial, grup WA. Sehingga grup WA sekarang kita LDNO itu lebih dari 70 grup, itu yang resmi. Itu grup WA. Terus kemudian jadi
Namanya mungkin di antara kalian sudah ada yang gabung, dakwah LDNO Kabupaten Kediri 1, dakwah LDNO Kediri 2, dan seterusnya sampai kalau angkanya itu sudah ada yang sampai 90. Tapi kalau ada sebagian yang nggak berurut masalahnya, sehingga kalau di total ya sekitar 70 grup WA. Nah, itu setiap hari kita menulis materi. Penjelasan fokusnya kita adalah pada penjelasan dasar-dasar agama. Sehingga kalau sekarang kalian tahu kita banyak buku yang kita cetak, itu semuanya adalah berawal dari situ. Kita sudah menerbitkan buku Sulamut Taufik, kemudian kita juga terbitkan, ini berangkatnya dari LDNO ini. Kita penjelasan Aqidatul Awam sudah diterbitkan, kemudian penjelasan kitab Arba'in Nawawiyah sudah diterbitkan juga, kemudian penjelasan Matan Abi Suja Takrib yang bab ibadah Toharoh sampai haji itu kita pakai juga di sini untuk materi fikih ibadah. Kemudian ada tentang panduan keluarga sakinah, kemudian ada tentang sirah nabawiyah. Sekarang kita sedang berjalan penjelasan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Mbah Hasyim Asy'ari dan kitab Bidayatul Hidayah yang baru berjalan. Ada juga yang belum selesai juga masih berjalan adalah kitab Syu'abul Iman, penjelasan kitab Syu'abul Iman. Jadi ada tafsir juga, tafsir ayat akidah juga sudah dibukukan tapi belum dicetak secara besar-besaran. Nah, ini semuanya apa? Ini semuanya adalah dalam rangka ini masifnya, ini memasifkan dakwah, menstrukturkan dan mengorganisir dakwahnya ini biar ya NU ini ada. Nah, adanya memang betul-betul ada, bukan hanya sekedar ada. Nah, selama ini kita bangga mubalak NU sangat banyak, tapi nggak bisa diatur, nggak ada kurikulumnya, dakwahnya semaunya sendiri. Nah, semaunya sendiri, saya maunya kitab ini, dia maunya kitab itu, dia maunya kitab sana, yang ini mau tematik. Nah, kalau manfaatnya ya tetap ada manfaatnya, kita tidak mengatakan nggak ada manfaatnya. Para kiai dulu sebelum ada NU juga begitu. Tetapi kemudian kan mereka menyadari pentingnya organisasi, sehingga mereka membuat organisasi NU. Lah, agar apa, dakwah itu bisa lebih terorganisir. Nah, itu tujuannya. Karena sesuatu yang terorganisir, tertata dengan bagus, maka hasilnya juga akan lebih baik daripada yang sendiri. Ya, sehingga ada pepatah mengatakan apa itu? Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Nah, itu. Sekarang apalagi tantangannya, bagaimana Wahabi, orang Ikhwan, Hizbut Tahrir yang mereka begitu masif dakwahnya, terorganisir, sementara kita yang NU dakwahnya masih individu-individu. Lalu apa gunanya NU? Ada. Nah, itulah yang kita lakukan, beberapa hal yang kita lakukan melalui LDNU. Nah, dan LDNU ini punya beberapa sayapnya banyak. Nah, meskipun sayapnya ini juga belum berfungsi dengan baik sebagian. Kalau di pusat, Aswaja NU Center itu adalah sayapnya LDNU. Kalau di Jawa Timur dia adalah badan khusus. Tapi kalau di PBNU ini yang mau dibahas dalam muktamar salah satunya itu, apakah Aswaja NU Center itu tetap di bawah LDNU apa dia terpisah. Kalau dilihat dari visi misinya itu kan sama dengan LDNU, dia dakwah, hanya saja dia khusus menangani pada bidang keaswajaan. Nah, sedangkan LDNU lebih umum, Ada Aswaja NU, ada JRA itu Jamiah Ruqyah. Itu juga masuknya di bawah LDNU. Ada lagi Jihnu itu Ismul Haq, itu juga masuknya di LDNU. Jadi ada sayap-sayap yang mereka berada di bawah LDNU.
Untuk Kabupaten Kediri sendiri yang masih ada di bawah LDNO itu JRA itu. Tetapi mereka kita beri keleluasaan untuk bisa berjalan sendiri tanpa kita ikut campur di dalamnya, karena memang dia memiliki organisasi yang tersendiri. Udah. Ini tentang LDNO. Kalian bisa memanfaatkan LDNO ini nanti untuk kalian bisa bergabung di dalamnya di daerah masing-masing. Apalagi ini dalam rangka mengamalkan wasiat dari Mbah Yai Nasrul Ilmi Waddin, ini sangat tepat, di kiprah di LDNO Kabupaten Kediri. Saya sendiri merasa bahwa di LDNO posisi saya sudah sangat pas. Seandainya nanti mau ditingkatkan, seandainya bisa jadi kita tolak, kita minta di LDNO. Kenapa? Karena manfaatnya itu jelas. Beda dengan misalnya sekedar kita sebagai pengurus harian, sebagai sekretaris, sebagai bendahara misalnya, itu fungsinya kan nggak begitu terlihat, meskipun juga tetap ada manfaatnya, tetapi tidak begitu terlihat, meskipun dari sisi gengsinya lebih wah ya, tetapi dari sisi manfaatnya untuk masyarakat itu tidak seperti apabila di lembaga dakwah. Nah, betul.